Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih pada Al-Hadisus Sadis wa Thalathun, hadis ke-36. Terakhir kita singgung adalah penggalan hadis dari keutamaan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitabullah dan saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka Nabi menyebutkan 4 keutamaan bagi mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa tenang. Allah akan buat hatinya menjadi tenang, menjadi tentram jiwanya, sehingga tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada yang dia takutkan, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menuntut dari kita untuk membuat majelis-majelis ilmu itu tenang dan jauh dari keributan-keributan. Kita tenang mendengarkan ilmu yang disampaikan, dan juga kita upayakan agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita. Itu keutamaan kedua yang disebut oleh Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Kemudian wa haffathumul malaikah, malaikat akan turun mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama
orang yang hadir di majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikat. Allah akan sebut nama-nama mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan majelis ilmu. Oleh karenanya sebagian ulama kita berkata, la tahqiranna majlisal ilmi li'annahu qad yakunu tasma'u fihi faidah wa tusiluka ilal jannah. Kata mereka, janganlah kau remehkan satu majelis ilmu. Jangan kau remehkan, jangan kau sepelekan. Kenapa? Karena bisa jadi di salah satu majelis ilmu yang kau hadir di situ, kau dengarkan satu faidah. Yang faidah itu ternyata bisa mengantarkan kamu ke dalam surga. Kita tidak tahu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita di saat kita menghadiri suatu majelis ilmu yang kita tidak sangka-sangka. Mungkin kita sering hadir di majelis ilmu, tetapi di suatu majelis ilmu betul-betul menyentuh hati kita, betul-betul kena pada diri kita, sehingga dengan hal tersebut kita pun bertaubat, kita pun kembali kepada Allah, kita pun memperbaiki diri, dan ternyata itulah yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu adalah jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah, jalan yang paling dekat, yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setelah Nabi menyebutkan ini, maka di penutup hadis Rasulullah menyatakan, wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang lambat amalannya, barang siapa yang terlambat masuk surga, atau bahkan tidak masuk surga karena sebab amalannya yang kurang, amalannya yang sedikit, maka lam yusri bihi nasabuh, nasabnya, garis keturunannya tidak akan bisa menolong dia, tidak akan bisa mempercepat dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga tidak lain dan tidak bukan karena sebab amalan kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah Nabi SAW menyebutkan tentang ilmu, maka Nabi sebutkan tentang amalan. Kenapa? Karena agama kita, agama yang dibangun di atas ilmu dan amalan. Tidak ada artinya ilmu tanpa amalan, sebagaimana amalan tidak mungkin diterima kalau tidak dibangun di atas ilmu. Inilah as-sirat al-mustaqim, inilah jalan yang lurus yang senantiasa kita memintanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kata para ulama, adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Setelah kau berilmu, maka kau wajib untuk beramal. Bukan jalan orang-orang yang tersesat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Kata ulama, jalan orang-orang yang dimurkai adalah jalannya orang-orang Yahud, sebab mereka berilmu tapi tidak beramal. Dan bukan jalannya orang-orang tersesat, itulah jalannya orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Maka umat ini kalau berilmu tidak beramal, mirip dengan orang-orang Yahudi. Kalau beramal tanpa ilmu, maka mirip dengan orang-orang Nasara. Kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud, wa man fasada min ubadina fafihi syabahun bin nasara. Barang siapa yang rusak dari alim ulama kita sehingga dia tidak beramal, mirip dengan Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita sehingga dia beramal tanpa ilmu, maka mirip dengan orang-orang Nasara. Orang Islam, orang mukmin
yang mendapatkan petunjuk Allah, merekalah yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Inilah maksud dan diantara misi terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan, yang mati. Iya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi yang seperti ini, menggabungkan antara ilmu dan amalan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan dengan membawa agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk memenangkannya, untuk menampakkannya di atas seluruh agama yang lain, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Ulama tafsir mengatakan bil huda ay bil ilmin nafi'. Nabi diutus dengan membawa petunjuk, maksudnya dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan membawa agama yang benar, maksudnya kata ulama ay bil amalis soleh, yaitu dengan membawa amalan-amalan yang soleh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selain kita bersemangat untuk berilmu, jangan lupakan amalan. Jangan sampai kau lupakan amalan. Karena apa? Karena amalan inilah yang menjadi amanah dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita harus tunaikan amanah ilmu itu dengan cara mengamalkannya. Inilah yang menjadi sebab mulianya orang-orang terdahulu, para sahabat, kaum mukminin di masa Nabi SAW, dijayakan oleh Allah, dijadikan umat yang disegani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu, dan mereka adalah orang-orang yang kuat dalam beramal. Allah berfirman di dalam Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah berjanji kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, yakni orang yang berilmu dan beramal. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka pemimpin di muka bumi, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan jalan keluar untuk kita selamat dari kerugian yang pasti menimpa manusia, dalam surat yang kita hafal bersama, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian, illa, kecuali mereka yang bersifat dengan 4 sifat. 2 diantaranya alladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman dan beramal soleh. Kata ulama, beriman tidak akan muncul keimanan kalau tidak didasari dengan ilmu. Sehingga beriman yang dimaksud dengan ayat ini adalah berilmu, kemudian disusul dengan amalan soleh. Inilah jalan keluar dari kerugian. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka Nabi kita Muhammad SAW setelah menyebutkan tentang keutamaan ilmu, kemuliaan majelis ilmu, maka Nabi sebutkan tentang amalan. Tapi ingat, Nabi SAW sebutkan di sini tentang amalan, jangan sampai kau lambat dalam beramal. Apa kata Nabi? Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat-lambat beramal, selalu menunda-nunda amalan, tidak segera dalam beramal, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat ia atau memasukkan ia ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Bahwa semuanya tergantung dengan amalan, bukan nasab. Boleh jadi nasabmu tinggi, kau anak orang besar, kau adalah anaknya ustadz, kau orang yang dekat dengan seorang raja, kau keturunan ini, keturunan itu, keturunan raja. Nah, tetapi kalau kau tidak beramal, nasabmu tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Ini dalilnya. Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat beramal, maka nasabnya tidak akan bisa mengangkat dirinya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, makna dari hadits ini bahwa ilmu yang menghasilkan kebaikan adalah ilmu yang menyampaikan seorang hamba kepada derajat-derajat yang tinggi dengan amalan nanti di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun," kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian. Apa sebabnya? Dengan apa kau peroleh? Bima kuntum ta'malun. Itu semua kau peroleh dengan sebab amalan yang kau usahakan, amalan yang kau kerjakan selagi di dunia. Jadi tergantung amalan. Di ayat yang lain Allah tegaskan, walikullin darajatun mimma amilu. Bagi tiap masing-masing orang akan ada darajat-darajat, akan diberikan dan memperoleh tingkatan-tingkatan yang tinggi di dalam surga. Kenapa? Sebabnya apa? Mimma amilu, karena sebab amalan yang kau kerjakan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya terlalu banyak ayat-ayat yang menyinggung bahwa surga bisa didapatkan dengan sebab amalan yang kau kerjakan. Ayat yang juga terkenal di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila solihan," siapa yang beramal soleh, disebut dulu amal soleh, "min dzakarin wa untha," dari kalangan laki-laki maupun perempuan, "wa huwa mu'minun," dan ia dalam keadaan beriman, maka janji Allah bagi mereka yang beramal ini, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," kami akan berikan baginya kehidupan yang baik, "wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun," kemudian kami akan berikan bagi mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita hendaknya kita betul-betul beramal. Hendaknya kita jangan sampai menunda-nunda amalan. Jangan sampai kita lambat-lambat dalam beramal. Karena apa? Yang rugi adalah kau sendiri, yang tertunda adalah kau sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan bahwasanya nanti orang di hari kiamat masuk surga, tapi tidak semuanya langsung masuk surga. Ada masa-masa penantian, ada masa-masa penungguan, dan itu bukan sebentar, lama masa penantiannya. Bahkan Nabi menyebutkan antara orang miskin dengan orang kaya, orang miskin lebih dulu masuk surga, jaraknya setengah hari. Setengah hari ukuran akhirat. Ukuran akhirat satu hari bagaikan 1000 tahun. Kalau setengah hari berarti 500 tahun. Selisih waktunya antara orang miskin masuk surga, kemudian setelahnya orang kaya. Masuk surga juga, tetapi menunggu dulu. Nanti masuk surga baru setelah orang miskin. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguh dalam beramal.
dan jangan kau tunda-tunda amalan. Rasulullah pernah memberikan semangat, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat kata Nabi terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kau pernah merasa lemah dan malas. Iya, karena kemalasan ini yang membuat kita lambat-lambat beramal. Selain godaan setan, Pak, setan juga berperan yang membuat kita lambat beramal. Nah, itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang bagaimana serangan-serangan setan untuk menggoda manusia itu. Kata Allah apa? Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka. Ini ucapan setan yang Allah hikayatkan dalam Quran. Kemudian ya Allah, kata mereka ketika dia bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda anak cucu Adam, aku akan datangi anak cucu Adam itu min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aimanihim, di sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan di sebelah kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang yang bersyukur. Lihat, dari semua penjuru setan akan menyerang kita, Pak, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ibnu Katsir menyebutkan dari depan setan itu menyerang kita untuk membuat kita ragu dengan hari kemudian, dengan hari kebangkitan, sehingga seakan-akan kita itu hidup 1000 tahun lagi di dunia ini, lupa dengan akhirat. Nah, itu dari arah depan, Pak. Dari arah belakang setan menggoda kita dengan dunia, digoda kita dengan dunia, sehingga kita terlena, terbuai, terbujuk rayu dengan indah dan gemerlapnya dunia itu. Dari arah kanan, nah ini godaan setan dari arah kanan, Pak, dia membuat kita lambat-lambat beramal. Nah, itu godaan setan dari arah kanan. Iya, terkadang orang itu sudah beramal, tapi setan tidak akan menyerah untuk menggoda dia. Terkadang dibuat orang itu ta'ajud, dibuat dia takjub dengan amalannya, dibuat dia sombong. Ketika misalnya dia sudah melakukan amalan besar, dia sudah umroh misalnya, dia sudah haji misalnya, setan datang, kau sudah sabur amal lagi, kenapa? Kau sudah haji, tidak perlu lagi kau beramal. Ketika misalnya dia sudah menyumbang sumbangan yang besar, setan datang berkata, tidak usah lagi kau beramal, sudah cukup membebaskan kau dari neraka. Itu tipu daya setan, Pak. Sehingga membuat dia malas beramal. Kalaupun beramal, dia lambat-lambat, sengaja dia tunda-tunda. Itu godaan setan, itu tipu daya iblis dari sebelah kanan kita. Kemudian dari sebelah kiri, setan menggoda kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah berhasil menggoda kita dari sebelah kanan, dari sebelah kiri lagi digoda lagi dengan maksiat kepada Allah, sehingga kita pun melanggar batasan-batasan Allah dan akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini godaan setan, Pak. Nah, jadi setan itu, Pak, kalau dia tidak bisa menjerumuskan kita dalam syirik, dia akan jerumuskan kita dalam bid'ah. Kalau tidak dia bisa jerumuskan kita dalam bid'ah, dia akan jerumuskan kita dalam maksiat. Kalau tidak bisa dia jerumuskan kita dalam maksiat, dia jerumuskan kita untuk lambat-lambat beramal. Masih beramal tapi lambat. Nah, itu godaan setan. Masih beramal tapi lambat. Nah, inilah godaan setan itu. Dia akan bertahap, bertahap-tahap, tidak sekaligus. Ini orang dia tahu, ini orang ini tidak bisa digoyahkan imannya, keyakinannya, amalannya. Dibuat dia bagaimana bisa runtuh, bagaimana dia bisa tidak kuat lagi. Ini godaan setan, Kak. Dan setan itu akan menggoda manusia dari arah-arah yang kita lemah di situ. Kalau dilihatnya ini orang ini lemahnya ini dari sisi egonya, maka akan dia setan akan menyerang dia dari sisi egonya, dibuat egonya besar. Nah, sehingga sifat egonya yang dia besarkan, itu godaan setan juga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang dibuat dia berselisih, dibuat dia berpecah belah, godaan setan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita lambat-lambat beramal. Nabi SAW menyebutkan hadits ini,
Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat-lambat beramal, maka dia akan menyesal, maka nasabnya tidak akan bisa memberikan keselamatan untuk dirinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan tergantung dengan amalan. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan amalan. Maka dari sini kita bisa paham, kalau ada orang yang mengajak atau mengiming-imingi ya akan masuk surga tanpa amalan, maka itu adalah ajakan kepada kesesatan. Saya ulangi Pak, kalau ada ajakan yang mana dia mengajak kepada sesuatu, kita diiming-iminginya dengan surga tanpa beramal, itu ajakan kepada kesesatan. Nah, dia ajak misalnya, siapa yang masuk ke dalam golonganku, dalam partaiku, dalam firqahku, kelompokku, maka dia pasti masuk surga. Ini ajakan kepada kesesatan. Kok bisa-bisanya masuk kelompoknya langsung masuk surga? Dari mana itu? Nah, atau dia bilang siapa yang mau masuk surga maka gampang, tinggal dia bayar sekian dan sekian, sudah jaminan masuk surga. Ini ajakan kepada kesesatan. Kenapa? Ini ajakan mau masuk surga tanpa amalan. Bagaimana bisa? Yang namanya surga tidak mungkin kau peroleh tanpa amalan, dan masing-masing orang sesuai dengan amalannya sendiri-sendiri, dan dia tidak akan bisa berbangku dengan amalan orang lain. Maka ini yang diingatkan sama Nabi. Kenapa? Dulu orang-orang musyrikin jahiliyah Pak, mereka itu berbangga dengan nasab. Ya, katanya apa? Tidak mungkinlah aku itu masuk neraka. Kenapa? Bapak-bapak aku, nenek moyangku itu orang hebat-hebat. Tidak mungkin aku masuk neraka. Tidak mungkin aku diazab sama Allah. Kenapa? Nenek moyangku itu orang dulu berjasa, pahlawan katanya. Tidak mungkin aku disiksa. Nah, ini tipu daya setan. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, nasabmu tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai dikarenakan kamu melihat ya ada keluargamu misalnya orang yang hebat, bahkan walaupun dia seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh, seorang yang berilmu, orang hebat, raja dan lain sebagainya, kemudian kau berpangku tangan, gampang. Kenapa? Nanti keluargaku itu yang menyelamatkan aku. Kenapa? Dia itu orang soleh, dia itu orang alim. Tidak akan bisa jamaah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, masuk surga tidak akan mungkin kita bisa peroleh kecuali dengan rahmat Allah, yang mana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita dapatkan dengan beramal. Makanya Allah berfirman di dalam Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang berbuat baik maksudnya apa? Yang beramal. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sahabat Ibnu Mas'ud Pak pernah bercerita. Ini kisah beliau, athar yang dihukumi marfu sampai kepada Nabi SAW. Ibnu Mas'ud bercerita tentang kejadian di hari kiamat. Ada salah seorang yang dia menyeberangi sirat Pak. Salah satu kejadian yang nanti akan kita hadapi di hari kiamat, kita harus melewati jembatan titian yang dipampangkan di atas neraka jahanam. Itu yang harus kita lewati. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa ada seseorang yang melewati sirat itu, tetapi dia berjalan dengan sangat lambat, tertatih-tatih dia. Ya, sangat sulit untuk bisa mencapai ujung sirat itu. Dia berusaha sambil merangkak tapi lambat. Dia susah payah, tertatih-tatih di dalam menggapai ujungnya sirat itu. Tidak kelihatan, belum kelihatan ujungnya. Lambat dia. Maka dia pun ketika masih berada di sirat, dalam keadaan merangkak dia pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dia berkata apa? Ya Rabb, wahai Tuhanku, lima abta'ta bi, kenapa engkau memperlambat aku ya Rabb? Dia berkata seperti itu. Mengapa ya Allah kau perlambat aku? Mengapa belum sampai ke ujung sirat? Apa kata Allah kepada orang ini Pak? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lam ubti' bik
walakin abta'a bika amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak memperlambat kamu, tapi amalanmu sendiri yang justru memperlambat kamu. Dahulu kau di dunia lambat-lambat beramal, maka kau pun ketika melintasi sirat itu lambat juga. Kan bagaimana Anda merasakan ketakutan, kengerian, Pak? Ini jembatan, kalau sedikit kau salah, kau akan jatuh ke neraka jahanam. Dan bagaimana caranya kita tidak ngeri? Nabi SAW disifatkan bahwasanya di jembatan yang kita mau lewati itu ada semacam duri-duri yang menyambar-nyambar. Nah, bagaimana tidak mengerikan? Sehingga orang ini bertanya kepada Tuhannya, mengapa ya Allah kau lambatkan aku? Allah jawab, tidak, aku tidak melambatkan kamu, justru amalmu yang telah melambatkan kamu. Kau dulu berlambat-lambat beramal ketika di dunia, maka sekarang pun kau lambat masuk surga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya ya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang mencari ilmu ya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ketika dia melintasi as-sirat. Barang siapa yang dia mencari ilmu, menuntut ilmu untuk dia amalkan, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ketika dia melintasi as-sirat, ketika dia melintasi sirat, yaitu jembatan titian yang dipampangkan di atas api neraka jahanam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu dapat lebih mulia, bisa lebih mulia dia daripada orang yang nasabnya mulia. Karena apa? Karena amalnya yang lebih hebat. Jadi orang itu bukan ditentukan dengan garis nasabnya, yang hanya dengan garis nasab itu kemudian dia merasa dia akan masuk surga. Tidak, tetapi yang menyelamatkan kau amalanmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah berfirman apa dalam Quran? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling termulia di antara kalian, Allah tidak katakan yang paling mulia, yang paling hebat nasabnya, yang paling mulia, yang paling kaya, yang paling mulia, yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah. Dan ketakwaan tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan amalan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai bersabda di dalam sebuah hadis, la fadla lil arabi 'alal ajam, walal ajam 'alal arab, walal abyad 'alal aswad, walal aswad 'alal abyad illa bittaqwa. Lebih tegas Nabi berkata, tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Yang bukan Arab terhadap orang Arab, tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan. Walal abyad alal aswad, tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih dengan di atas kulit hitam. Demikian pula sebaliknya, tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit putih. Kata Nabi, illa bittaqwa. Semua itu ditentukan dengan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, siapa Bilal itu, Pak? Siapa Bilal itu? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, muazzinnya Rasulullah, orang yang kata Nabi lehernya paling panjang nanti di surga. Bilal bin Abi Rabah itu orang yang berkulit hitam. Bukan siapa-siapa Bilal itu, bahkan mantan budak Bilal bin Abi Rabah itu, Bilal bin Rabah itu. Tapi luar biasanya Bilal, walaupun nasabnya bukan siapa-siapa Bilal ini, bukan siapa-siapa Bilal itu, tetapi suara sendalnya sudah didengarkan oleh Nabi di dalam surga. Karena apa Bilal mulia? Karena nasabnya? Bukan, nasabnya rendah Bilal itu, tapi Bilal mulia dikarenakan amalnya. Siapa itu? Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bukan orang Arab beliau. Salman Al-Farisi itu orang Persia, Pak. Merantau jauh-jauh dari Persia ke Madinah karena pengen mencari kebenaran. Salman Al-Farisi bukan orang Arab,
nasabnya bukan Arab. Tapi apa yang terjadi? Karena beliau dekat dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, amalannya luar biasa, maka beliau menjadi orang yang mulia. Bandingkan dengan siapa? Abu Jahal. Siapa Abu Jahal itu? Pimpinannya orang Arab kafir Quraisy. Pimpinannya. Dia punya garis keturunan yang mulia juga. Tapi apa yang terjadi? Abu Jahal, kata Nabi, Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Dan dipersaksikan oleh Nabi SAW dia masuk ke neraka. Waliyadzubillah. Itu Abu Jahal. Siapa itu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab, Pak? Pamannya Nabi. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Bagaimana garis keturunannya? Oh, sangat mulia Abu Lahab itu. Saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi, Abu Lahab. Tapi apa yang terjadi? Allah turunkan satu surat khusus menyatakan si Abu Lahab masuk neraka. Tabbat siada abi lahabi wa tab. Celaka si Abu Lahab, binasa tangannya si Abu Lahab. Padahal siapa dia? Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi, Pak. Ini menunjukkan apa? Garis keturunanmu tidak akan bisa menyelamatkan kamu kalau kau tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Lihat Nabi Ibrahim, bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Azar. Bapaknya itu siapa? Orang kafir kan? Bahkan pembuat berhala. Bapaknya Nabi Ibrahim. Subhanallah. Nabi Nuh alaihissalam punya anak, anaknya kafir kepada Allah. Nabi Lut punya istri, istrinya kafir kepada Allah. Asiyah, istrinya Fir'aun, suaminya Fir'aun, orang paling bejat, orang paling kafir di muka bumi. Nah, subhanallah. Ini menunjukkan sekali lagi nasabmu tidak akan bisa menyelamatkan kamu kalau kau tidak beramal. Nah, nasabmu itu mulia, ya. Nasabmu itu dipandang ketika kau beramal soleh, ketika kau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu baru dianggap nasabmu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi di sini, man batta'a bihi amaluh lam yusrik bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat-lambat beramal, maka nasabnya tidak akan bisa menyelamatkan dia. Barang siapa yang lambat masuk surga karena amalnya yang kurang, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Pak, turun ayat kepada Nabi, wa andir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan wahai Nabi kepada kerabatmu terdekat. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kumpulkan keluarganya, Pak. Nabi kumpulkan keluarganya. Setelah Nabi kumpulkan keluarganya, kemudian Nabi berpesan kepada keluarganya. Nabi panggil satu-satu. Kata Rasulullah, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, keluarganya beliau, Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan kakeknya Nabi. Wahai anak-anak keturunannya Abdul Muttalib, angkidu anfusakum, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Kata Nabi, la ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Itu Nabi tegas mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi panggil bibinya, ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, angkidi nafsaki, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu dari api neraka, aku tidak akan bisa menyelamatkan dirimu dari api neraka. Bahkan Nabi panggil putrinya, ya Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku apapun yang kau inginkan dari hartaku, tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari api neraka sedikit pun juga. Itu Nabi kepada putrinya, Pak. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang tidak boleh meninggalkan amalan hanya karena bersandar dengan nasabnya yang mulia. Tidak boleh seperti itu. Iya, karena apa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah?
Subhanahu wa taala. Naam, Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan kita karena nasab kita, tetapi Allah menyelamatkan kita karena sebab amalan yang kita kerjakan, amalan yang kita usahakan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini kata para ulama menunjukkan kepada kita bahwa seseorang tidak akan bisa menolong orang lain. Seseorang itu tidak akan bisa menolong orang lain pada hari kiamat. Nah, dan ini dipertegas oleh Allah di dalam Quran, fama lahu min quwwati wala nasir, di surat At-Tariq di ayat yang ke-10 Allah berfirman, fama lahu, maka tidak ada bagi manusia, min quwwatin, kekuatan untuk menyelamatkan dirinya, wala nasir, tidak pula ada penolong dari orang lain. Yani kekuatanmu, kau orang kuat misalnya di dunia, kau banyak harta di dunia, kau banyak pengikut di dunia, itu semua tidak menyelamatkanmu. Fama lahu min quwwati wala nasir, tidak ada bagi manusia pada hari kiamat sedikit pun kekuatan untuk menyelamatkan dirinya, dan tidak ada seorang pun penolong yang bisa menolong dirinya. Tidak ada penolong yang bisa menolong kita, cuman amal kita, Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita yang mungkin kita harap-harapkan bisa menolong tidak bermanfaat. Bahkan nanti pada hari kiamat apa? Justru keluargamu lari dari kamu. Justru keluargamu lari. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran, fa idza ja'atis shakhah, apabila datang tiupan sangkakala, tiupan malaikat Israfil yang membangkitkan manusia, bangkit dari dalam kubur-kuburnya. Ketika itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, semuanya berkumpul di situ. Ketemu enggak kita dengan keluarga kita? Ketemu, Pak. Tapi ketika ketemu justru kita lari. Lihat lanjutan ayat apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari tatkala seseorang lari dari saudara kandungnya sendiri. Bukan saja itu, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Bahkan yang paling dekat, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istri dan anaknya sendiri. Jadi jangan harap nantilah keluargaku itu bisa membantu. Lari. Karena apa? Yang dipikirkan manusia bagaimana menyelamatkan dirinya, bagaimana bisa menyelamatkan dirinya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dulu Pak, si Abu Lahab ini dulu ketika dia menentang dakwahnya Nabi, memusuhi Nabi SAW, paling besar permusuhannya juga si Abu Lahab ini kepada Nabi. Dia berkata begini, Pak, dia bersumpah. Kata dia apa? Saya bersumpah, kalaulah misalnya keponakanku ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dia benar dan saya salah, kata dia yang benar keponakanku ini dan saya yang salah, maka tidak masalah, dia bilang. Aku akan tebus diriku dengan anak-anakku dan dengan hartaku, kata si Abu Lahab. Dia pikir anaknya nanti menyelamatkan dia, dia pikir hartanya nanti akan menyelamatkan dia. Allah bantah di dalam Quran. Apa dalam Quran? Dalam Tabbat Syada itu, Tabbat Syada Abi Lahabi wa tab, terus ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya si Abu Lahab dan anak-anak keturunannya si Abu Lahab tidak akan bisa menyelamatkan dia. Nah, ini turun ayat ini kenapa? Karena si Abu Lahab berucap seperti itu. Dia katakan, kalau keponakanku ini benar, gampang aja, nanti aku tebus diriku dengan apa? Anakku dan hartaku. Karena Abu Lahab itu, Pak, terkenal orang kaya, ya, punya banyak anak. Si Abu Lahab ini orang kaya, punya banyak anak. Nah, maka dia merasa tenang. Oh, gampang, kalaupun aku salah nanti, kata dia, gampang aja, ketebus diriku dengan anakku, banyak anakku, ketebus diriku dengan hartaku, banyak hartaku. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu semua tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi camkan hadis Nabi ini baik-baik, renungkan dia baik-baik, di mana Rasulullah mengatakan, man batta'a bihi amaluh
lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat-lambat beramal, siapa yang dia terlambat masuk surga karena amalnya yang kurang, lam yusri bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan dirinya, dan tidak bisa mempercepat dia untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang rajin beramal dan yang terus beramal sampai akhir hayatnya, supaya amal kita itu menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.